وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Saudara-saudara, teman-teman, para pimpinan dan juga santri, para guru, pimpinan pondok pesantren, ya, Budi Mulia, dan seluruh sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti kajian melalui Imania TV ini di bulan Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, senantiasa kita panjatkan tak henti-hentinya, ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, para sahabatnya, dan insyaallah mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua hingga yaumil qiyamah. Teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah taala, malam ini malam ke-29 Ramadan, ya, dan kita telah berpuasa tadi hari yang ke-28. Dan barangkali ini adalah pertemuan terakhir kita, ya, dalam halaqah sunnatullah, ya, yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya dapat membersamai teman-teman semua dalam tema sunnatullah ini, yang memang kita ini sangat membutuhkan, ya, adanya suatu kebangkitan kesadaran umat. Ya, sebab Allah ketika mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Surah Ar-Ra'd ayat berapa itu? 11, ya. Itu mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah, yang mau mengubah, ya, mau berubah ke arah yang lebih baik. Nah, salah satu perubahan yang penting untuk dilakukan oleh kaum muslimin adalah perubahan sikap dan mental. Ya, mental untuk menjadi pemenang. Ya, sebagaimana yang ditakdirkan Allah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun kafa billahi syahida." Ya, ini mental sudah ditakdirkan Allah sebagai pemenang. Tetapi umat Islam sekarang tidak sama dengan umat Islam terdahulu, yang mana mereka memiliki mental pemenang, ya, mental pejuang. Ya. Nah, kalau kita sekarang ini banyak mengidap penyakit, dan yang paling sulit untuk disembuhkan adalah penyakit mental yang bersarang dalam diri kaum muslimin. Ada yang menganggap bahwasanya ya, ini soal mental ini, ya. Umat Islam tidak usah jadi orang kaya, nanti orang kaya itu hisabnya lama di akhirat. Ya, ada betulnya. Tetapi, ya, menganggap bahwasanya kekayaan itu sesuatu keburukan, ini juga bermasalah. Ya. Ini mental, ya. Ya. Kalau kita mengatakan punya mindset, ya, kekayaan itu adalah pangkal kemaksiatan. Kekayaan itu adalah pangkal hubbud dunia. Nah, kita takut penyakit wahad. Jangan kita mencari kekayaan karena nanti takut cinta dunia. Nah, atau ada anggapan mindset bahwasanya kekayaan harta itu pangkal kejahatan. Nah, ini salah. Ya, justru kejahatan itu, ya, pangkal kejahatan, ya, karena tidak punya harta. Sehingga orang apa? Berpikir untuk mencuri, berpikir untuk korupsi, ya, berpikir untuk merampok, membegal. Itu pangkal kejahatan karena nggak punya harta. Coba kalau dia punya harta, ya. Nah, setelah dia kalau dia punya harta, dia tidak akan berpikir untuk mencuri. Nah, kalau orang sudah punya harta, yang diperlukan adalah,
ya, dibekali ilmu tentang apa? Tentang ridho, tentang qanaah, ya, tentang apa namanya hidup sederhana. Baru setelah kaya, baru diajarkan untuk hidup zuhud. Jangan belum kaya sudah diajarkan zuhud duluan, ya. Katanya takut cinta dunia. Nah, kalau diajari zuhud duluan, ya, belum mendapatkan kekayaan, ini bagaimana nanti orang mau cari kekayaan untuk haji, untuk bayar zakat dan lain sebagainya, infak, sedekah, wakaf, ya. Nah, ini mindset, ya, bahwa kekayaan itu pangkal kejahatan, keliru. Yang keliru justru kalau tidak punya harta, itu pangkal kejahatan. Bisa menyebabkan orang, ya, berkelahi, bisa menyebabkan orang mencuri dan lain sebagainya. Nah, termasuk sunnatullah dalam kehidupan umat Islam, ekonomi, sosial, politik. Ya, ini kita harus bangkit, merubah mindset. Kita yang punya ayat-ayat di dalam Al-Quran ini, afala ta'qilun, afala tanzurun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, qul siru fil ardi, ya, fanzuru, ya, wa fi anfusikum afala tubsirun, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kita semua hafal, tapi tidak pernah dipraktekkan, tidak pernah diamalkan. Ada nggak kru orang Islam yang menjadi peneliti NASA, misalnya, peneliti Discovery Channel, misalnya, ya, peneliti misalnya yang ahli dalam bidang virologi, ilmu tentang virus, mikrobiologi, pandemiologi, ya. Ini harus kita bangkitkan. Jadi ingin kita bangkitkan apa? Sunnatullah. Kunci untuk memahami ini semua adalah sunnatullah. Nah, terakhir kita sekarang ini akan membahas sebelumnya, dan saya sedikit koreksi, ya, Z saya di situ itu bukan Zainal, Mas. Itu adalah Zubair. Ya. Kalau memang bagusnya tidak usah ada singkatan Z-nya lagi di situ. Ya. Cukup Fahmi Salim aja. Ya, supaya orang tidak salah-salah atau tidak menduga ini Z ini singkatannya apa. Itu banyak Z. Bisa Zainal, bisa Zainuddin, ya, bisa Zulfikar, bisa macam-macam, ya. Ya, lebih baik tidak usah pakai Z di situ. Cukup Fahmi Salim. Nah, sunnatullah di bidang medis ini berangkat dari mana? Ya, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu berangkat dari suatu prinsip hukum, ya, sunnatullah, bahwasanya, ya, Islam ini, ya, menjadikan prinsip hifzun nafsi itu adalah merupakan satu dari 5 tujuan utama syariat Islam. Ya. Jadi berangkat dari prinsip ini, hifzun nafs itu itu penting ini. Ya. Selain hifzuddin, ya, hifzul aqli, ya, hifzul mali, hifzul irdi, ya, itu adalah hifzun nafsi. Jadi apa? Menjaga keselamatan jiwa, menjaga nyawa manusia. Ini yang dikatakan sebagai salah satu maqasidus syariah. Dan Islam hadir untuk menjaga, untuk mengembangkan, dan untuk meningkatkan kualitas jiwa manusia. Ya. Jadi harus dijaga dulu jiwa manusia. Ya, dijaga. Jangan sampai sakit, jangan sampai, ya, mati tanpa tanpa sebab yang hak. Ya, mati tanpa sebab yang hak. Nah, bagaimana kalau hukum qisas? Ya, itu hukum qisas itu lain. Nanti hukum qisas atau hudud yang berujung kepada kematian misalnya, itu juga menjadi sunnatullah. Karena ada ayat yang mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya, di dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Nah, ini sunnatullah. Ya, untuk memutus, ya, mata rantai, ya, lingkaran setan kejahatan pembunuhan. Karena nanti orang kalau tidak ada kisos dia akan saling bunuh. Nanti ada pembalasan lagi. Dibalas lagi. Terus begitu. Turun-temurun. Nah, ini tidak baik. Maka untuk memuaskan hak bagi keluarga yang anggota keluarganya dibunuh secara zalim, ya, bukan karena sesuatu alasan yang hak, maka si pembunuh ini jika membunuh dia secara sengaja, terencana, ya, itu dihukum bunuh. Untuk apa? Memutus. Supaya tidak ada lagi, ya, supaya tidak ada lagi tuntutan-tuntutan dan pembalasan-pembalasan dendam di hari kemudian. Nah,
Dari situ berangkat firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Bani Israil itu surat Al-Maidah, ya. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Siapa, maka itu hukum qisas itu dalam surat Al-Maidah itu disebutkan begini konsiderannya. Jadi ada konsideran ayatnya. Apa konsideran ayatnya? Man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu nyawa mati dan telah membunuh seluruh nyawa manusia. Dan siapa yang menghidupkan satu nyawa, ya subhanallah, dia berarti telah menolong dan membantu kehidupan seluruh nyawa manusia. Ini daruriyat, ini maqasid syariah. Subhanallah. Ya. Dan itu bagian dari menjaga nyawa, ini urusan kedokteran. Ya. Ada ilmunya, begitu ya. Kemudian juga menjaga akal supaya tidak rusak akalnya. Allah mengharamkan khamar, itu juga bagian dari sunnatullah. Nah, secara khusus ketika berbicara tentang menjaga nyawa, memelihara kehidupan di atas muka bumi ini, ya, itu kan coba lihat ayat ketika malaikat berdialog dengan Allah, mempertanyakan apa alasan ya menciptakan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, ya. Malaikat kan berkata, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Apakah engkau akan menjadikan di bumi ini may yufsidu fiha, yang melakukan kerusakan, ya, wa yasfiku ad-dima, dan mengalirkan darah, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdi, sementara kami bertasbih, beribadah kepada, ya. Tapi Allah lebih tahu apa yang kalian ketahui, Allah Ta'ala. Maka ya, malaikat itu sudah melihat, ya, ini potensi sampai ketika awal penciptaan manusia itu malaikat itu sudah bertanya kepada Allah agar jangan sampai yang namanya manusia atau khalifah di muka bumi ini jangan sampai dia menumpahkan darah. Ya, artinya jangan sampai ada pertumpahan darah. Ini maqasid syariah, menjaga manusia dari kehancuran, dari kebinasaan. Jangan sampai ada saling bunuh tanpa dasar yang hak. Subhanallah. Ya. Jadi ini dari awal penciptaan manusia itu dijaga, jangan sampai ada pertumpahan darah. Ya, itu surah apa itu Al-Baqarah. Awal-awal itu 30 31. Lalu kemudian Allah berfirman apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Juga di surah Al-Baqarah. Janganlah kamu mencampakkan dirimu kepada kehancuran. Terus udah mana? Coba lihat ekspor. Jangan kamu merusakkan mencampakkan dirimu kepada kebinasaan. Bentar saya mau lihat. Ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjaga diri kita, ya, supaya kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini dan tidak membinasakan diri kita, ya, karena nyawa kita ini penting. Ya, kenapa nyawa manusia itu penting? Untuk membangun peradaban. Ya. Allah turunkan risalah ini, ya, bukan untuk suatu yang sia-sia. Ya, dia ada nilai, ada misi yang harus ditegakkan, yaitu membangun peradaban Islam. Nah, kalau membangun peradaban Islam, ya, manusianya sakit-sakitan, manusianya secara fisik maupun psikis, ya, itu berpenyakit, ini bermasalah. Ya, ini tidak akan tegak peradaban Islam kalau umat Islamnya punya penyakit jiwa, fi qulubihim marad, ya. Jadi kata penyakit di dalam Al-Quran itu untuk penyakit hati dan juga penyakit badan. Ini hebatnya Al-Quran. Ya. Maka umat ini harus terbebas dari apa? Penyakit di dalam hatinya maupun penyakit di tubuhnya fisik. Sebab apa? Bisa membangun peradaban Islam. Ya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya, ilmu ini ada dua, yaitu ilmu yang untuk agama, ya, dan ilmu untuk dunia. Ilmu agama ini terdiri dari apa? Akidah dan syariah. Al-fiqhul akbar wal fiqhul asghar. Dan ilmu dunia itu adalah ilmu kedokteran.
Beliau tidak bicara ya apa tentang teknologi, sains, matematika, fisika. Kedokteran dulu yang disebut. Ya. Untuk apa? Menjaga tubuh manusia supaya sehat. Sehat akalnya, sehat dengan makosis syariah, nyawanya tidak terancam dengan dijaga, ada hukum kisos, ada hudud, ya. Kemudian sehat jiwanya, mentalnya, ya. Maka Allah bersihkan jiwa manusia itu setiap hari, setiap waktu dengan apa? Zikir, dengan salat, ya 5 waktu, dengan kita berpuasa supaya bertakwa. Ini kan semua untuk nutrisi hati kita, ya. Membayar zakat untuk menghilangkan penyakit bakhil dalam diri kita, itu penyakit mental bakhil itu. Ya. Kemudian apa? Dijaga ya, fisik kita. Dijaga fisik kita ini dari berbagai macam penyakit. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsin. Meskipun ayat itu sebenarnya awalnya adalah untuk konteks orang yang untuk bersedekah dalam konteks perang. Artinya kalau orang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak di jalan Allah, ya digunakan untuk peperangan yang dijalani oleh Rasulullah, maka ini bisa membinasakan diri sendiri. Artinya apa? Pertahanan keamanan militer ini harus diperhatikan juga. Ya, nah ini bagian dari sunnatullah, pertahanan militer supaya negara peradaban Islam ini bisa dilindungi. Ya, selain fisik umatnya sehat, fisik umatnya kuat, jiwa umatnya kuat, mental umatnya kuat, juga negara ini, peradaban Islam ini harus memiliki sistem perlindungan, pertahanan militer yang kuat. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dengan cara apa? Mekanismenya dengan cara berinfak di jalan Allah. Untuk apa? Membeli peralatan perang, untuk persiapkan logistik dan lain sebagainya. Jadi lengkap Islam ini mengatur sunnatullah untuk menjaga manusia. Ya, termasuk perang itu untuk menjaga umat Islam dari kebinasaan dan dari kehancuran. Begitu ya. Dan ayat yang lain apa? Dalam sunnatullah ini. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Karena sesungguhnya Allah itu maha penyayang terhadap kalian. Subhanallah. Ini ayat Al-Quran. Kemudian juga ada dalam ayat Al-Quran dikatakan ya, tentang apa yang dihadapi dalam surat Asy-Syu'ara ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu dalam pembuktiannya mengenai siapa Tuhan yang pantas untuk disembah ya, itu dengan satu penggalannya mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan saya. Nah, itu. Alladzi amatani tsumma yuhyin. Alladzi yumituni tsumma yuhyin. Itu ya, apa ayat ini apa ini namanya ya. Kadang lupa ini. Allah. Ya. Allahumma dzikirni minhu ma nasit wa 'allimni minhu ma jahiltu wa ya, itu ayatnya. Alladzi yumituni tsumma yuhyin walladzi wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit ya kan. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ini ayat 78. Ya. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Ayat 79. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ayat 80 surat Asy-Syu'ara. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Ini sunnatullah dalam kehidupan. Ya. Pertama, Allah menciptakan manusia. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Lalu memberi petunjuk pada manusia. Ini kan kebutuhan pokok dasar manusia. Ya. Bagaimana teori bahwa manusia ini berhutang kepada Allah? Ini dari ayat ini. Ya. Kenapa agama itu disebut dengan din? Dan din itu satu akar kata dengan dainun, hutang. Karena kita berhutang kehidupan dan kebaikan hidup kita ini kepada Allah. Mulai dari apa? Hutang nyawa, kehidupan kita Allah yang kasih. Alladzi khalaqani. Maka kalau ada yang mencabut, membunuh nyawa manusia, berarti dia telah mengambil hak Allah. Ya, itu mengambil hak Allah yang telah menciptakan manusia dan dia yang mematikan. Lah kok diambil sama orang? Walaupun itu juga takdir Allah. Nah ini kan. Jadi takdir Allah sebenarnya ya sudah ada jatah waktunya. Tapi kemudian
sekonyong-konyong ada orang mau mengambil hak itu, ya, mengambil paksa, ya, dibunuh orang, maka dia wajib dibunuh orang ini. Itu filosofi hukum Islamnya. Lalu memberikan apa? Petunjuk, itu juga sunnatullah. Yut'imuni, memberi makan. Wa yasqin, memberi minum. Itu kebutuhan dasar manusia. Wa idza maridtu, kalau aku sakit, fahuwa yashfin. Ini adalah Allah yang menyembuhkan. Artinya apa? Kesembuhan dari penyakit itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan kebutuhan pokok manusia itu cuma ada 3, Pak Ustadz, ya, makan, minum, kemudian pakaian, ditambah rumah, sandang, pangan, dan papan, itu salah. Keliru. Al-Quran mengatakan tidak hanya itu. Kebutuhan pokok dasar manusia adalah diantaranya kesehatan. Dia harus dilindungi. Kalau sakit, dia harus diobati, disembuhkan. Dan ya Allah yang maha menyembuhkan. Makanya nama Allah Asmaul Husna itu adalah Asy-Syafi. Ya, walladzi yumituni tsumma yuhyi. Ini kebutuhan dasar pokok manusia. Ya, yang tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa diganggu-gugat. Inilah cara Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan, yang memperkenalkan siapa Allah itu. Innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Kebutuhan pokok dasar. Dan ini harus terjamin dalam kehidupan umat Islam. Ya. Maka itu kita lihat di sini hadis-hadis dari Nabi SAW. Ini prinsip-prinsip pokoknya dalam Al-Quran. Maka Rasulullah bersabda, apa kata Nabi SAW? Tadawu, ya, dalam hadis Usamah bin Syuraik. Tadawu, fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an ghayra da'in wahidin al-haram. Berobatlah kamu. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan suatu penyakit kecuali Dia sudah menciptakan untuknya obat penawarnya. Kecuali satu penyakit, apa? Penyakit tua. Itu udah nggak ada obatnya. Subhanallah, ya. Maka dari teori konsep penciptaan manusia, qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum, surat Fussilat ayat 53, ya. Kemudian ilmu tentang janin, embriologi, tahapan-tahapan penciptaan manusia ini, subhanallah, itu sangat-sangat apa? Sangat detil, ya, supaya kita ini mensyukuri nikmat penciptaan Allah dan kita diwajibkan untuk menjaga. Ya. Kita sudah diberikan tubuh, ya, Allah kasih tubuh kita ketika lahir sehat, lengkap, sempurna. Ini harus kita jaga. Itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah. Makanya disebutkan tahapan-tahapan periodisasi terjadinya atau terciptanya manusia, mulai dari periode nutfah, ya, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian izam, kemudian lahman, baru thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka kalau dalam Al-Quran, kita lihat di sini, ayat-ayat yang berkaitan dengan dunia medis atau kedokteran, bisa kita sebut misalnya, mulai dari apa? Kedokteran mental, kedokteran jiwa, itu ada 130 ayat. At-tibbun nafsi, 130 ayat dalam Quran. Ada tentang, tentang fisiologi, ya, fungsi-fungsi anggota tubuh manusia. Ya, itu ada dalam 59 ayat. Ada tentang ilmu embriologi. Ada 36 ayat dalam Al-Quran. Ya. Ada yang berkaitan khusus dengan dunia perempuan. Kehamilan, mengandung, dan sebagainya. Itu 21 ayat. Ya, tentang mata, ada 10 ayat. Tentang kesehatan masyarakat, ada 43 ayat. Ada tentang ilmu bedah. Maksudnya, isyarat Al-Quran menyinggung tentang apa? At-tasrih, membedah, ya, bedah tubuh manusia, ya. Ilmu bedah ini disebut dengan apa? Surgery, ya. Itu 19 ayat. Ada THT. THT. Ada tenggorokan, hidung, dan telinga.
Itu ada dalam 15 ayat. Wa ilmil wirasah, ilmu genealogi. Ya. Tadi ilmu ajinna, embriologi. Kalau ilmu wirasah ini ilmu genealogi. 15 ayat. Ada kedokteran dari sisi apa? Dari sisi nutrisi manusia, makanan. Ada 18 ayat. Ada bagaimana ayat tentang merawat orang yang sakit. Ada 10 ayat. Ada tentang penyakit kulit atau yang berkaitan dengan kulit. Ada dalam 10 ayat, 9 ayat. Ada dalam bidang kedokteran akuratif, ya, di bidang medis tapi yang akuratif pengobatannya, ya, itu atau kuratif, ya, mohon maaf, itu 8 ayat. Ya, ada dalam bidang jirahah, ya. Jirahah ini apa namanya, bedah juga, ya, mungkin itu 8 ayat. Ada yang menyinggung tentang fenomena orang tua, ya, penyakit tua, ya, itu 6 ayat. Anak-anak 5 ayat, ya, ada dan lain-lain sebagainya. Sampai di sini kata seorang peneliti dikatakan total ayat-ayat yang menyinggung tentang medis dalam Al-Qur'an ini ada kurang lebih 416 ayat, ya. Itu ada yang sudah dengan pengulangan-pengulangannya, ya, kira-kira begitu. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita berbicara tentang ayat-ayat berkaitan dengan medis ini luar biasa, ya. Sehingga di dalam Islam ini tidak ada alasan kalau, ya, orang Islam ini tidak peduli kepada kesehatan. Ya. Syariat Islam itu peduli kepada keselamatan nyawa manusia, kesehatan tubuh manusia, akal pikiran manusia. Ya, untuk apa? Dia bisa membangun, ya, jadi faktor utama membangun peradaban Islam selain ada panduan, ada kitab suci. Ya, kalau kitab suci saja tidak ada manusia yang menerapkan, bagaimana? Ada ideologi tapi ada sistem, mari manusianya tidak ada. Manusianya tidak soleh, tidak cakap. Nah, itu. Jadi makna kesalehan manusia itu bukan hanya kesalehan spiritual, tapi tidak cakap. Tidak cakap itu di antara apa? Sakit-sakitan, bos. Ya, malas-malasan, mentalnya mental tempe kata orang zaman dulu. Ya, mental kerupuk. Ya. Mau bagaimana peradaban Islam dibangun kalau mentalnya umatnya begini? Nggak bisa. Maka yang dibangun Rasulullah dulu ketika dakwah di Makkah, itu membangun mentalnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, digelontori ayat-ayat akidah dari Allah Subhanahu wa taala, dibentuk dengan sibrah, dengan celupan bentukan Islam, akidah Islamiyah ini. Ya, baru periode Madinah turun ayat-ayat tentang hukum, tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan politik, pertahanan keamanan, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting itu adalah manusia. Ini yang harus dijaga. Maka aneh kalau ada orang Islam cuek atau bahkan mengabaikan persoalan kesehatan. Ya. Persoalan medis ini harus kita kuasai. Maka Imam Syafi'i mengatakan, laqad dayya'na thulutsal ilm. Ya. Wa inna ahlal kitab qad ghalabuna alaih. Ya. Kita ini telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu. Apa sepertiga ilmu? Kedokteran. Karena 2/3 menurut Imam Syafi'i, ilmu itu adalah ilmu akidah dan ilmu fikih. Sepertiga lagi adalah ilmu kedokteran. Dan ahli kitab telah mengalahkan kita dalam urusan ini. Coba bayangkan. Dulu sebelum ketika awal-awal peradaban Islam itu menurut Imam Syafi'i, kita kalah dari ahli kitab dalam masalah medis, kedokteran. Setelah itu kita ambil alih. Ya, banyak sekali dokter-dokter, ya, di dunia Islam yang pakar, ya, pakar ahli kedokteran mata, ahli bedah, ahli jantung, ahli macam-macam. Ya, itu. Sehingga umat Islam ini unggul. Setelah masa kemunduran umat Islam, kita kalah lagi dalam dunia medis. Apalagi kalau bicara tentang ilmu virologi, tentang virus, teknologi, laboratorium, pandemiologi, ya, mikrobiologi, dan lain sebagainya. Ya. Maka ini harus kita rebut. Kalau tidak, ya kita jadi bulan-bulanan. Ya, kita hanya berkuar-kuar sekarang. Ini konspirasi.
Ya, ini Amerika, Yahudi, Cina, dia akan jual vaksinnya. Dia sudah menemukan, dia sudah tahu. Nanti jadi bisnis raksasa, kita hanya jadi kelinci percobaan. Nah, kita cuma teriak-teriak, bos. Tapi tidak mau menggeluti ilmu ini. Tidak mendorong umat ini untuk apa? Investasi dalam riset kedokteran, riset dalam bidang medis, mikrobiologi, dan virologi. Untuk apa? Kita bisa menciptakan antivirus, vaksin. Karena ini sunatullah. Ya. Bahkan ini konon ya. Dalam sejarah dunia bumi ini, sebelum ada manusia itu virus itu sudah ada. Tentu namanya lain-lain, beda-beda. Tapi sebelum ada masuk manusia, bakteri ini sudah ada di muka bumi. Virus ini sudah ada. Ya. Maka kita disuruh belajar pakai otak kita untuk ya mengelola dan menundukkan alam semesta di dunia ini, termasuk virus harus kita tundukkan. Ya. Kalau tidak, kita jadi korban. Ya. Apalagi kalau virus itu bisa genetikanya itu di otak-atik. Nah, itu namanya rekayasa genetik. Ya. Nah, itu nanti kaitan dengan teori konspirasi. Nah, kita cuma teriak-teriak masalah ini, tapi tidak pernah bisa menciptakan vaksin antivirus. Ya, kita tidak pernah investasi. Ya, kita tidak pernah menghargai ilmu kedokteran. Ya, katanya, oh penyakit ini itu sudah takdir Allah. Ya, kemarin saya pengajian ditanya itu, ini bagaimana Pak Ustadz ini yang mengatakan dokter yang menangani pasien corona mati kan sudah takdir Allah. Ya ngapain disalahkan corona? La ilaha. Lalu ngapain kita diam di rumah saja? Itu kan takdir Allah gitu ya. Nah ini cara berpikir piciknya umat Islam yang sudah jatuh. Ya. Ini menandakan apa? Peradaban Islam ini jatuh. Ketika dia meremehkan sunnatullah, itulah tanda umat ini sedang jatuh. Ya. Dan memalukan. Ya. Mengkambing hitamkan takdir Allah. Mengkambing hitamkan ayat-ayat kauniyah. Mengkambing hitamkan ayat-ayat tadi. 400 diulang-ulang dalam Al-Quran. Ayat-ayat tentang fisiologi, tentang embriologi, tentang genealogi, tentang ilmu bedah, ya, tentang fenomena orang tua, anak, bagaimana kejiwaan, kedokteran jiwa, ada semua dalam Al-Quran. Isyarat-isyarat. Meskipun Quran bukan kitab ilmu medis, beda. Ya. Quran ini bukan kitab ilmu pengetahuan, dia kitab petunjuk. Hanya petunjuk-petunjuk Al-Quran. Yang ketika berbicara tentang sunnatullah di alam semesta dan diri manusia, tadi kan sudah bicara kita beberapa pekan ini, terakhir itu saya sampaikan, aku berbicara tentang makrokosmos dan mikrokosmos. Ya, ketika Al-Quran menyinggung itu semua ada isyarat-isyaratnya. Oh ini ilmu ini, ilmu ini. Sehingga para ulama-ulama kita itu kemudian berinovasi, berangkat dari teks-teks Al-Quran. Mereka sampai kepada pengembangan sunnatullah ini. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada hal yang perlu saya sampaikan di sini tentang sunnah ya. Jadi aspek sunnah ini lebih rinci. Kalau Al-Quran itu hanya secara global. Nah, saya ingin singgung sedikit, waktu kita tidak banyak. Ya, mohon maaf. Nanti jam 8 kita stop ya. Dalam sunnah ini lebih dirinci. Rincinya apa? Yaitu kedokteran yang sifatnya preventif. Bukan hanya kuratif, bukan hanya pengobatan, tapi pencegahan. Apa? Al-akhdhu biwasail sihhatil badan wa wiqayatil insan minal amrad qabla wuqu'iha. Ya, menjaga kesehatan manusia dari penularan penyakit, yaitu yang dikenal dengan karantina al-hajrus sihhi. Ya. Nah, kita tidak boleh menyentuh, tidak boleh bergaul, tidak boleh berdekatan. Ini sudah diatur oleh Islam. Ya. Ada penyakit wabak namanya. Ya. Dan as-sunnah itu memperingatkan kita, memberikan tahdzir bahwasanya ada beberapa jenis penyakit yang menular. Al-juzam, wat-ta'un, seperti penyakit kusta dan ta'un. Dari Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a antum bi ardin fala takhruju minha firaran minhu." Ini hadis riwayat Bukhari. Jika kamu mendengar ta'un di satu daerah, jangan kamu masuk ke dalamnya, dan yang ada di dalamnya
maka jangan keluar karena ingin lari dari penyakit itu. Karena ini bisa menularkan orang. Ya, subhanallah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, riwayat Bukhari juga, la turidul mumrid alal musih. Jangan kalian campur ya unta yang sakit dengan unta yang sehat. Unta saja kalau sakit jangan dicampur dengan yang sehat, apalagi manusia. Ini sunnatullah. Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Ya. Kita kalau lari dari singa wajar karena itu secara fisik menakutkan kita, mengancam kita. Nah, Rasulullah ingin memperingatkan kita, penyakit kusta itu ancamannya seperti singa, menakutkan. Maka walaupun tidak kelihatan, tidak nampak dia menakutkan seperti singa, tapi Anda harus lari, menjauh, ya, physical distancing. Itu ajaran Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan hadis nanti? Ya, sebelum ada yang bertanya, saya jawab dulu. Nanti daripada nanti jawab pertanyaannya lama-lama ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau ada hadis ini yang seolah-olah menafikan adanya penularan penyakit? Ada di situ hadis la adwa wala tiarah. Tidak ada yang namanya penyakit menular itu dan tidak ada tiarah penyakit yang dibawa oleh sial. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, ini disebut dengan hadis yang ta'arud dan tugas para ulama adalah untuk mempertemukan, mengkompromikannya, untuk menghilangkan kontradiksi di dalam beberapa teks itu. Nah, bagaimana para ulama menyelesaikan kontradiksi di antara dua teks yang berbeda? Ya, Nabi di satu sisi mengatakan ada penyakit menular, tapi di sisi lain beliau mengatakan la adwa wala tiarah. Ya, saya ingat di awal-awal ketika puncak corona ini ada sebagian ustadz yang ya ngotot, nggak ada itu corona, nggak ada penyakit menular. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya la adwa wala tiarah. Subhanallah. Ini ya mungkin ya kita maklumi saja, beliau bukan ahli hadis, ya, bukan. Saya juga bukan ahli hadis, tapi saya mau baca. Mestinya baca dulu lah. Jangan ketemu hadis lalu langsung mengatakan tidak ada namanya penyakit menular. Dia menolak, menyangkal. Ini penyakit umat sekarang. Ini ada yang namanya denial. Selalu denial. Menyangkal. Padahal kita tidak punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmunya, bacalah minimal. Saya juga bukan ahli hadis, tapi saya mau baca. Gitu. Apa kata Imam Nawawi ya, dalam hadis yang kesannya ta'arud atau kontradiktif ini? Ahaduhuma yumkinul jam'u bainahuma. Jadi kalau hadis yang mukhtalaf, ada dua versi yang berbeda secara zahir, harus dikompromikan. Fa ta'ayyan wajibul amal bil hadisaini jami'an. Sehingga kita wajib beramal dengan dua hadis itu bersamaan. Wa ma amkana humilal kalamus syari' ala wajhin yakunu amlil faidah ta'ayyana al-masiru ilaihi. Kalau dimungkinkan hamlu kalamis syari', membawa kalam ya Allah syari' itu atau Rasulullah sebagai syari' kepada satu aspek, satu segi yang mana dia menjadi umum, lebih umum faedahnya, maka wajib untuk kita ikuti itu. Dan tidak boleh kita beralih kepada teori atau konsep nasakh atau pembatalan hukum selama dimungkinkan kompromi. Nah, kita tidak boleh ya sebelum betul-betul meneliti, jangan kita lo katakan ini sudah dinasakh. Enggak. Ya, kalau ada dua hadis yang berbeda seperti tadi, itu kita tidak lalu lantas mengklaim, ini sudah dinasakh oleh yang ini, atau sebaliknya, yang adwa tiarah dinasakh oleh hadis ta'un tadi, yang seperti Rasulullah sabdakan, atau hadis yang ta'un tadi sudah dinasakh oleh hadis la adwa. Tidak boleh begitu. Ini harus dikompromikan terlebih dahulu, selagi mungkin. Karena kalau menasakh hadis atau ayat, itu konsekuensinya apa? Mengeluarkan salah satu teks sehingga dia tidak berfungsi atau tidak beramal lagi. Nah, ini tidak menjadi pilihan utama kita. Lebih baik kita kompromikan. Ya, sama antara ulumul Quran dan ulumul hadis itu sama, prinsipnya sama seperti ini. Ya, teman-teman nanti bisa belajar lebih jauh. Maka itu cara mengkompromikan hadis la adwa dengan hadis la yuridu mumridun ala musih, bagaimana? Bahwasanya bentuk komprominya begini.
bahwa saya penyakit-penyakit itu secara tabiatnya, secara naluriah, alamiahnya memang tidak menularkan. Ya. Kayak apa? Ya penyakit apa kita bisul ya, atau pusing. Ya pusing itu tidak menular. Semua penyakit asalnya tidak menular. Pusing-pusing nggak menular. Ya sakit perut, mual nggak menular. Bukan penyakit menular itu. Kecuali dia makan dari sumber yang sama, keracunan. Nah itu sama-sama mual, sama-sama sakit perut. Nah itu bukan penularan namanya, memang karena keracunan. Ya. Penyakit apa lagi? Yang berat, diabetes, bukan penyakit penular. Penyakit jantung bukan penyakit penular. Ya. Penyakit apa lagi? Macam-macam, ginjal, ya, liver, bukan penyakit penular. Nah, penyakit yang berat-berat itu sebenarnya bukan penyakit penular. Nah, maka secara naluriah, alamiah, penyakit itu tidak menularkan. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan apa? Sebab kalau kita mendekat dengan orang tersebut atau yang terjangkiti itu bisa menyebabkan terjadinya i'da. Sababan lil i'da. Jadi ada ini mukhalatohnya. Ya, karena kerumunannya, karena kita berdekatannya itulah yang menjadi jembatan penyakit itu bisa ditransfer ke orang. Ya, itu yang menyebabkan adanya i'da, ya, ada adwa. Fanafa fil hadits awal ma yataqidul jahiliyah minal adwa bi tabiha. Nah, jadi kalau orang jahiliyah menganggap penyakit itu secara naluriah alamiah menular, maka ditolak oleh hadis Rasulullah. Jadi hadis Nabi yang mengatakan la adwa la tirat itu kan untuk konteks ya, keyakinan jahiliyah. Bahwa penyakit itu tidak menular. Orang gila, nggak bisa dia menularkan ke orang lain. Kegilaan. Ya, orang yang pingsan tidak bisa menularkan kepingsanannya kepada orang lain. Ya, orang punya penyakit epilepsi tidak dia menularkan kepada orang lain. Wa arsyada fi tsani dalam hadis yang kedua ila mujanabati ma yahsulu indahu dharar adatan bi qada'illahi wa qadarihi wa fi'lihi. Nah, yang kedua hadisnya mengatakan apa? Ini adalah untuk kita menghindarkan diri dari sesuatu mara bahaya yang bisa timbul karena kita berdekatan lalu kita menjadi jembatan ya si penyakit ini virusnya itu bakal pindah ke diri orang lain, tubuh orang lain. Tentu semua dengan qada Allah dan qadar. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan yang terakhir masalah ada ruqyah, ada doa, itu juga bagian dari tibbun nabawi yang dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan ruqyah untuk mengobati penyakit tubuh dan juga penyakit kejiwaan karena diganggu oleh setan dan lain sebagainya. Sehingga surat Al-Fatihah itu sendiri adalah surah dinamakan Rasulullah sebagai surat ruqyah. Surat ruqyah itu surat Al-Fatihah, penyembuh. Ya. Kemudian Nabi menganjurkan doa-doa kepada orang yang sakit. Ya, kata Nabi SAW, riwayat Ahmad, siapa orang Muslim yang masuk menjenguk orang sakit, ya, lam yahdur ajalahu, sementara ajalnya belum sampai, belum tiba, fayaqul as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, aku bermohon kepada Allah yang maha agung, Tuhan pemilik arsy yang agung, an yashfiyaka, semoga Allah dia menyembuhkanmu, sab'a marrat, 7 kali dia baca ini. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, 7 kali. Illa afahullah, kecuali Allah akan memberikan kesembuhan. Kemudian Nabi memberikan petunjuk dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, letakkan tanganmu ke atas anggota tubuhmu yang sakit. Apa sakit? Ya, pusing, sakit apa, macam-macam ya. Wa qul bismillahi salatan, demi dengan nama Allah 3 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir, 7 kali. Ini salah satu cara ruqyah dan doa. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama, hadis riwayat Bukhari. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bagaimana min a'zami ilajatil marad, ya, termasuk di antara cara pengobatan yang paling besar, paling agung, ya, atas penyakit itu adalah fi'lul khair, ya, mengerjakan kebajikan. Wal ihsan, berbuat ihsan dengan sedekah. Kata Nabi, bersedekah itu ya akan menolak 70 jenis bencana.
Yang paling ringan penyakit kusta dan lepra. Nah, itu penyakit kusta kan penyakit menular. Yang paling ringan itu bisa ditolak oleh sedekah. Ya, penyakit yang berat itu. Az-zikr dengan zikir, doa dengan doa, subhanallah, tadarru ilallah, memohon, merendahkan diri di hadapan Allah. Wat taubah dengan bertaubat, wat tadawi, ya, bil Quran, ya. Ternyata Ibnu Qayyim mengatakan berobat dengan Quran. Nah, ini teori ruqyah namanya. Wa ta'thiruhu a'zam minal adwiyah. Dan pengaruh daripada berobat dengan Quran ini itu lebih besar dari obat-obatan fisik. Ya. Makanya kita harus menggabungkan dua ini. Ya. Makan resep dokter, obat fisik itu penting. Ya, tetapi kita memohon kesembuhannya kepada Allah. Ya, bukan percaya kepada keyakinan kepada obat ini yang menyembuhkan, bukan. Tapi yang ini hanya sebagai media, alat saja. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan alat ini yang namanya obat itu sudah melalui penelitian, serangkaian penelitian sampai sudah menjalani pengujian, sudah sampai kepada takaran, ya, apa yang disebut dengan dosis, ya, itu sudah diteliti. Inilah sunnatullah juga. Ya. Jadi kalau kita disuruh makan obat 3 kali sehari, yang ini, kenapa yang itu cukup 2 kali sehari? Kenapa yang ini 1 kapsul? Ya, 3 kali sehari 1 kapsul setiap kali makan. Ada yang setengah, ada yang seperempat. Nah, itu namanya dosis. Dan itu sudah penelitian ahli. Dan ini bagian dari sunnatullah yang Allah titipkan. Manusia, nih aku titipkan ilmu kepada. Ya, sehingga kita sampai kepada dosis itu begini, segini. Subhanallah, sampai begitu detailnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Mari kita pelajari lagi kitabullah, sunnah Rasulullah dengan baik. Kebangkitan Islam harus diawali dengan ilmu yang benar. Ya, ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling penting untuk kita kuasai adalah memahami sunnatullah dalam kehidupan. Jangan keliru, jangan salah dalam mendudukkan sunnatullah, karena bisa-bisa akibatnya fatal. Dan ini akan menyebabkan kemunduran dan kejatuhan umat Islam dan peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fahmi Salim. Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait tentang materi kita kali ini, sunnatullah yang Allah bahas di dalam Al-Quran terkhusus di bidang medis. Monggo bagi ada yang bertanya bisa disertakan melalui chat ataupun bisa langsung melalui voice yang ada. Monggo. Udah paham semua ya? Alhamdulillah. Meringankan saya ini. Saya perlu istirahat. Baik, Set. Saya ingin bertanya, Set. Ya. Tadi sempat dibahas terkait tentang kenapa kita tidak bahwa dari sunnah-sunnah Rasulullah sudah menyatakan bahwasanya nggak ada yang namanya penyakit itu berasal dari kesialan. Nah, lantas bagaimana sikap kita untuk merubah ideologi mereka yang sudah tertanam erat banget nih di dalam adat istiadat kita, sehingga hal-hal yang seperti ini kan hampir mendekati kesyirikan atau tidak? Kemudian bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Syukran. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabbihi wa ala amma ba'du. Soal yang tadi ditanyakan, ya, teman-teman dirahmati Allah, dalam Islam ini banyak akan kita hadapi
persoalan-persoalan ya adat yang sudah tertanam kuat. Ya, ini bagian dari adat yang harus dibersihkan. Dan tentu kita membersihkannya dengan cara-cara yang hikmah dan mau'izah hasanah. Ya, kenapa terjadi itu? Karena ketidaktahuan mereka, karena kejahilan. Ya, al-insan a'da'u ma jahilu. Manusia itu adalah musuh bagi sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ya, makanya orang kalau nggak tahu masalah dia selalu memusuhi, ya selalu bermusuhan gitu ya. Kayak sekarang nih masalah virus, masalah COVID-19 ya, dan kaitannya dengan masalah anjuran tidak berjamaah di masjid, tidak sholat Jumat di masjid, cukup diganti di rumah. Ini lalu menyebabkan orang-orang jahil ini, menyebabkan mereka, mohon maaf, itu memusuhi ya, fatwa ulama, kira-kira begitulah ilustrasinya. Al-insan ada majahid. Ya. Padahal mereka sama-sama tahu dalilnya. Ya. Ya, tidak sedikit ulama, tidak ada sebagian kecil walaupun dikit ya ulama itu yang menentang fatwa ulama lain dalam persoalan ini karena semata-mata ibadah itu harus azimah terus gitu. Makanya nanti di PP Budi Mulia dan pesantren-pesantren Muhammadiyah ini kita perlu fikih dakwah yang mencerahkan. Ketika mengajarkan fikih kepada umat, mengajarkan syariat kepada umat, kita harus masuk juga bab tentang rukhsah. Setiap bab itu pasti ada rukhsahnya. Rukhsahnya haji, rukhsahnya umroh, rukhsahnya puasa, rukhsahnya sholat bagaimana, ya itu mesti kita ajarkan. Jadi jangan hanya bab azimah saja. Apalagi soal keutamaan sholat berjamaah di masjid. Wah, ini sudah ya karena kita kan semangat nih ingin menghidupkan masjid ya. Ingin berjamaah di masjid sebagaimana anjuran Rasulullah, bahkan Nabi mengancam ya siapa yang tidak sholat di masjid maka aku akan bakar rumahnya kan gitu. Maka lalu kemudian apalagi ada gerakan subuh berjamaah, subuh akbar ya beberapa tahun terakhir ini luar biasa giromat Islam. Ya nggak ada yang salah, bagus itu memang harus begitu. Tetapi kalau kemudian kita abai, tutup mata terhadap fikih sunnatullah, ya fikih tentang rukhsah ini berakibat fatal, bahaya. Ya. Termasuk saya ditanya, loh kan Pak Ustadz itu sholat subuh berjamaah itu katanya kan hadis Nabi mengatakan bahwa fi dhimmatillah, dia berada di dalam jaminan dan tanggungan Allah. Ya, berarti sudah ditanggung oleh Allah, nggak bakal sakit juga jaminan. Nah, apa begitu pemahamannya? Nah, saya bilang baca dulu hadisnya, baca dulu penjelasan para ulamanya, syarahnya bagaimana, zimmatullah itu maksudnya apa. Ya, sebab sunnatullah penularan virus itu setahu saya penularan virus ini tidak pilih-pilih rumah ibadah, semua rumah ibadah kena. Karena virus ini kan menjadi ujian dari Allah. Nah, Allah mau tahu respon orang beragama ini seperti apa. Makanya ketika ada penyakit tadi yang ditanyakan yang tertanam di masyarakat juga begitu karena kejahilan. Ya. Orang jahil dia akan memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Ya, maka itu perlu ditanamkan tentang tauhid, tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, kemudian rincian-rincian dari sunnah syariatnya bagaimana ketika menghadapi penyakit non fisik tentunya ya, ada gangguan setan dan lain sebagainya, iblis. Sebenarnya setan iblis itu tidak bisa mengganggu. Dia sudah berjanji kok di hadapan Allah. Ya, innahu laisa alaiki sultanan. Ya, tidak bisa setan itu menguasai manusia kecuali orang-orang yang memang lemah imannya. Nah, itu bisa dikuasai oleh setan. Nah, makanya kalau orang-orang yang kuat imannya itu tidak akan bisa. Setan tidak mau. Ya paling hanya membisiki iya. Tapi kalau untuk menguasai, mengambil alih fisiknya itu tidak bisa. Itu sudah janjinya dia di hadapan Allah Ta'ala dulu. Ya. Itu sudah ada dalam ayat Al-Quran. Maka itu perlu kita pelajari semuanya. Ya. Nah, kalau ada penyakit-penyakit lalu kemudian ada membawa hal-hal yang berbau kemusyrikan, cara pengobatan ini tentu tugas kita semua untuk meluruskannya, ya, mengembalikannya kepada kaidah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas semua itu, ya, termasuk pakai
mantra-mantra, makanya mantra-mantra jahiliyah pakai bantuan setan iblis itu diganti oleh Rasulullah dengan apa? Ruqyah. Ya, itu mantra-mantranya diganti dengan apa? Ayat Al-Qur'an. Ya, diganti dengan minuman yang sehat, ya, supaya minum apa? Minum madu, ya, mengkonsumsi habatus sauda dan lain sebagainya. Hijamah, berbekam. Nah, itu nanti ada rincian dalam masalah tibun nabawi, ya. Saya tidak ahli dalam bidang itu. Saya cuma ingin kita membuka pengetahuan kita soal Al-Quran. Itulah berbicara tentang sunnatullah dalam bidang medis, gitu ya. Demikian Allah alam. Baik. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Mungkin waktu juga sudah mendekati jam 8, antum juga lagi ada agenda lagi setelah ini. Ada satu lagi pertanyaan baru muncul dari Harudin dari Temanggung. Izin bertanya, mengapa susunan ayat-ayat Al-Quran itu melompat-lompat, tidak per topik seperti kitab hukum? Adakah hikmah di balik susunan yang demikian itu? Syukran. Ya, hikmahnya besar. Allah ingin seorang muslim, setiap muslim itu memiliki kerangka fikir yang ensiklopedis. Ya, tidak terkotak-kotak dengan spesialisasi. Spesialisasi memang penting untuk mendalami suatu bidang ilmu, tetapi dia tidak boleh melupakan bidang yang lain. Maka keilmuan Islam ini bersifat integratif, ya, saling melengkapi, harus integral, ya. Makanya ulama ahli fikih, ulama ahli akidah itu harus ngerti kedokteran, prinsip-prinsip dasar ya minimal, prinsip-prinsip dasar dan sunnatullah dalam Al-Quran tentang medis minimal dia tahu menguasai supaya tidak gagap, supaya tidak berfatwa pokoknya yang ke masjid dijaga oleh Allah, udah tawakal aja udah. Nah, itu nggak bisa begitu. Fuqaha bukan begitu caranya. Orang ahli fikih itu dia mendalami betul. Bukan hanya ilmu tentang fikih, tentang syariat, ayat Al-Quran dan hadis, soal hukum, tetapi juga harus komprehensif. Kalau dia nggak tahu, tanya fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kalau dia tidak bisa memahami semua secara ensiklopedis, minimal dia harus melibatkan para ahli di luar bidangnya, ya, bertanya sebelum merumuskan suatu fatwa. Nah, biasanya kalau lembaga-lembaga fatwa dunia itu melibatkan ahli-ahli di bidangnya sehingga fatwa mereka komprehensif. Ya, dari sisi maqasid syariahnya kuat, dari sisi usul fikihnya kuat, dari sisi sunnatullah ilmu kauniyahnya juga kuat. Nah, beda dengan yang fatwa-fatwa individual, nah, yang nggak konsultasi kepada ahli medis, yang nggak konsultasi kepada ahli ekonomi, semuanya serba haram. Kayak fatwa muamalat. Hukum muamalat itu kan asalnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau nggak ngerti masalah ekonomi, tidak konsultasi dengan ahli ekonomi, ya semuanya disebut haram sama dia. Nah, nggak begitu dalam muamalah. Dalam dunia medis itu juga begitu. Harus tanya pada ahli medis. Nanti jangan ditetapkan semua haram. Ya, nggak ada itu namanya virus loh, ngaco nanti. Jadi, ya, nah maka itu kenapa Al-Quran itu temanya melompat-lompat? Ya, itu untuk mencerdaskan pikiran manusia. Ya. Al-Baqarah itu temanya dari orang kafir, munafik, ya, mukmin, kemudian kisah Nabi Adam, kemudian kisah Bani Israel, lalu kisah Nabi Musa dan keluarganya, lompat lagi. Itu kita diajak menjelajah, multidisiplin. Jadi penjelajahan ilmu itu multidisiplin. Ada akidah, ada ibadah, ada kisah, tarikh, sejarah, ada tentang nanti di juz yang kedua itu saya khulu sufaha, itu bercampur antara masalah akidah, ya, sejarah, ya, dan sunnatullah manusia, ya, hukum sosial. Kemudian bicara tentang sholat, tentang puasa, tentang infak, ya, tentang jihad, tentang keluarga. Ya, itu kenapa? Untuk cerdas otak kita ini. Supaya kita ini terbuka wawasannya. Kalau kita hanya baca satu buku spesialis, udah, jadinya apa? Jadinya kita pakai kacamata kuda. Nah, Al-Quran mengajarkan kita untuk integratif,
ensiklopedis dan kita melibatkan seluruh bidang ilmu yang berada di luar keahlian kita. Begitu salah satu hikmah. Wallahu a'lam.